Tunjukkan saja terangmu, hidup saja di dalam panggilanmu, hidupi saja tuntunan yang kamu percaya dari Tuhan, dan percayalah, akhirnya mereka akan melihat terangmu bercahaya. Jadi Sion itu punya pengalaman ditinggalkan, punya pengalaman dibenci, punya pengalaman tidak disinggahi seorang pun. Jadi Sion itu walaupun punya pengalaman dia seorang diri, enggak dihargai, enggak dihormati, dan enggak ada yang menemani, dia akan tetap berdiri kokoh. Dia akan tetap jadi bangkit, dan tetap bersinar, dan tetap menunjukkan terangnya. Sehingga bangsa-bangsa berduyun-duyun untuk datang. Hidup ini harus seperti itu, saudara. Enggak boleh gampang menyerah. Ditolak sama keluarga, jangan menyerah. Dihina sama teman, jangan menyerah. Dicibir, ya udah, mungkin mereka udah nggak ada kerjaan lagi. Kerjaannya mungkin hanya bisa mencibir, biarkan saja. Ada kalanya saudara dan saya tidak perlu jawab nih omongan orang. Tidak perlu kasih perhatian dengan cibiran orang. Tidak perlu kita memikirkan ocehan orang. Kita berjalan saja di jalannya Tuhan. Tunjukkan saja terangmu, hidup saja di dalam panggilanmu, hidupi saja tuntunan yang kamu percaya dari Tuhan, dan percayalah, akhirnya mereka akan melihat terangmu bercahaya. Jadi jangan sibuk menjawab-jawab, mengklarifikasi ocehan-ocehan orang lain. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Karena apa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada. Ini berkat untuk Sion. Maka saudara dan saya harus menjadi Sion. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan, berkat bisa datang. Kalau saudara percaya baru ini akan kenyataan. Tapi kalau saudaranya bilang, ya saya ini kan gak ada kerjaan apa-apa Pak, gimana caranya? Ya udah, maka engkau akan menerima gimana caranya terus. Belajar mempercayai walaupun menurut saudara gak mungkin. Belajar mempercayai walaupun menurut saudara gak mungkin. Kita harus bisa mendisiplin diri sendiri. Ya, mungkin kaum bapak ini seperti Bapak si Koko, mungkin kalau nggak narik gak ada yang marah. Tetapi harus bisa melatih diri sendiri. Iya, harus bisa. Jam kerja saya jam sekian ke jam sekian. Harus bisa dong, harus bisa. Supaya kelimpahan dari seberang laut ini beralih. Jadi jangan hanya kelimpahan dari seberang laut beralih kepadaku. Amin, habis itu tarik selimut. Atau habis itu main game. Nggak ada kelimpahan, yang ada kekurangan. Jadi kelimpahan ini juga akan datang jikalau kita rajin. Dan saya percaya Tuhan akan melihat kegigihan seseorang. Tuhan akan melihat perjuangan seseorang. Karena Tuhan itu juga Tuhan yang maha tahu dan juga memperhatikan. Harus disertai dengan kerajinan. Saudara, kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-28, kekayaan itu atau berkat itu datang atas perintah Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat. Jadi saudara tahu berkat itu gak sembarangan datang loh. Dia datang sesuai dengan perintah Tuhan. Saya mengatakan Tuhan berkat bangsa-bangsa datang kepadaku. Kalau saya nggak ada melayani orang-orang di luar sana, dari mana bisa datang berkat? Kalau saya cuma tidur aja kerjanya, nggak melayani orang. Nggak ada yang saya doakan. Dari mana bisa Tuhan kirimkan berkat? Karena kita diberikan akal budi. Diberikan hikmat apa yang harus kita kerjakan. Seringkali berkat itu datang diawali dengan cara yang menyakitkan. Ada kalanya kesuksesan, kelimpahan itu juga datang diawali dengan kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Makanya jangan putus asa. Sion itu ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi, tidak putus asa. Dia terus bangkit, terus berjalan. Rezekiku sudah diperintahkan Tuhan. Tidak akan tertukar. Sekalipun orang mau coba ambil, Tuhan sanggup punya cara untuk tetap memberikan berkatnya bagi kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.